Juventus ogah pecat Allegri karena besarnya kompensasi. Laju buruk Juventus masih berlanjut setelah dipermalukan Maccabi Haifa, tapi opsi pencopotan pelatih Massimo Allegri buru-buru ditepis Presiden Andrea Agnelli. Juventus takluk 0-2 di markas Maccabi Haifa, Rabu 12 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Bianconeri yang di atas kertas unggul segala-galanya dibobol 2 kali oleh Omar Zili di babak pertama. Hasil itu yang mengkonfirmasi betapa babuknya Juventus musim ini. Dari 13 pertandingan yang sudah dilalui, hanya 4 kemenangan dipetik. Sementara 4 lainnya seri dan 5 laga berakhir dengan kekalahan. Di Serie A, Juventus tertahan di urutan 8 sementara. Sedangkan di Liga Champions, Leonardo Bonucci dan kawan-kawan terancam gagal lolos karena masih tercatat di posisi 3 dengan 3 poin. Tertinggal 5 poin dari Paris Saint-Germain dan Benfica dengan 2 laga tersisa. Seruan untuk memecat Massimo Allegri makin bergaung di kalangan supporter Juventus. Namun Presiden Juve, Andrea Agnelli, memastikan posisi Allegri aman dan menegaskan situasi sulit ini akan dihadapi oleh bersama tim. Ada dugaan Juventus sudah malah mempertimbangkan pemecatan Allegri karena kompensasinya akan besar. Pelatih 55 tahun itu masih terikat kontrak sampai Juni 2025 mendatang dengan gaji 11 juta euro per musimnya. Dengan kontrak kurang lebih masih 3 tahun, Juventus masih membayar banyak untuk pembatalan kontrak. Tapi Agnelli pun menepis anggapan ini. Enggak, Anda melenceng di sini. Ini enggak bisa jadi salahnya pelatih kalau kami tak memenangi satu pun tackle di lapangan, sahutnya kepada Sky Sport Italia dan diikuti Football Italia. Juventus sudah selalu mengevaluasi situasi di akhir tahun. Saya selalu kesulitan mempertimbangkan pencapaian di setengah musim dan saya masih mempercayai itu. Ini adalah grup berisi 80-90 orang yang bekerja di sini dan kami masih menemukan kembali semangat kami untuk membiarkan tim mengarahkan kualitasnya ke lapangan, imbu Agnelli. Kalah lagi, Juventus akan kunci diri di pemusatan latihan. Juventus kembali menelan kekalahan usai tumbang di markas Maccabi Haifa di Liga Champions. Juventus akan menjalani retiro demi mengembalikan performa. Juventus menelan kekalahan memalukan di kandang Maccabi Haifa di matchday 4 Liga Champions. Bertanding di semi-over stadium, Selasa 11 Oktober 2022, Bianconeri kalah dengan skor 0-2. Juventus tampil buruk dalam pertandingan tersebut. Presiden Juventus Andrea Agnelli bahkan mengaku sampai malu dengan penampilan timnya. Ini jadi kekalahan kedua secara beruntun untuk Juventus usai akhir pekan lalu ditaklukkan AC Milan di Liga Italia. Sejauh ini, Dusan Vlahovic dan kawan-kawan sudah kalah 5 kali dalam 13 pertandingan di semua kompetisi. Massimo Allegri menyebut Juventus akan menjalani retiro sampai laga derby melawan Torino pada Sabtu 15 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Retiro merupakan pemusatan latihan intensif yang biasa dilakukan klub Italia dalam situasi krisis. Dalam masa retiro, para pemain biasanya tidak diperbolehkan pulang dari pusat latihan. Sulit dijelaskan, kami hanya bisa diam. Karena itu tadi bukan penampilan yang bagus terkait karakter, ujar Allegri kepada Sky Sport Italia. Kami harus bangkit dari situasi ini dan tetap diam. Besok kami kembali ke Turin, dan kami akan tetap di pemusatan latihan Continassa sampai derby. Ini bukan masalah teknik atau taktik, tim ini kurang hati dan gairah. Kami terlalu individualis, kami harus kembali jadi sebuah tim, kata Allegri. Kekalahan dari Maccabi Haifa membuat Juventus terancam tidak lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Juventus kini menempati posisi ketiga klasemen grup H dengan 3 poin, tertinggal 5 angka dari Paris Saint-Germain dan Benfica dengan 2 laga tersisa.
Ambyar, kans Juventus lolos enggak sampai 4%. Juventus kembali menelan kekalahan di Liga Champions musim ini. Hal memalukan lawan Maccabi Haifa membuat peluang lolos sangat tipis. Juventus dipermalukan Maccabi Haifa 0-2 dalam laga matchday 4 Liga Champions di Sami Over Stadium, Rabu 12 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol Omer Adzili membenamkan peluang Bianconeri untuk lolos ke fase gugur. Itu adalah kekalahan ketiga dari 4 pertandingan fase grup sejauh ini. Alhasil pasukan Massimo Allegri baru mengumpulkan 3 poin, sama dengan Maccabi, dan tertahan di urutan ketiga. Opta mencatat, belum pernah sebelumnya Juventus menelan 3 kekalahan dari 4 laga pertama fase grup Liga Champions. Juve kini sudah tertinggal 5 poin dari Paris Saint-Germain dan Benfica, dengan hanya 2 pertandingan tersisa. Peluang lolos akan bergantung pada hasil 2 partai selanjutnya, melawan Benfica dan PSG, yang niscaya tidak mudah. Juve wajib menang atas Benfica karena pada pertemuan pertama di Allianz Stadium medio September lalu, mereka kalah 1-2. Bahkan menyapu bersih 2 laga tersisa pun belum dipastikan cukup, karena mereka masih berharap salah satu dari Benfica atau PSG dikalahkan Maccabi. The Analyst Opta mengungkapkan bahwa kini presentasi Juventus lolos dari fase grup hanya 3,97%. PSG dan Benfica masing-masing punya presentase 99,36% dan 96,24% secara berurutan. Juventus sendiri secara permainan memang jauh dari kata oke. Kegagalan mencetak gol melawan Maccabi, tim yang notabene tak main di 5 Liga Top Eropa, menandai sebuah pencapaian yang niscaya tak positif. Ini pertama kali mereka tak bisa menjebol gawang tim dari luar 5 Liga Top Eropa. Sejak terakhir kali pada 2014 silam, kala itu Juventus tak bisa mencetak gol lawan Olympiakos di fase grup.